Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita di hari Kamis ini masih diperkenankan berjumpa, berarti masih diberikan usia panjang. Juga yang hadir di tempat ini dengan izin Allah diberikan waktu, kesempatan, juga kesehatan. Itu juga harus disyukuri karena dua nikmat yang jarang dan sering dilupakan, itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang seperti itu. Maka wajiblah kita bersyukur pada Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada kekasih kita junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon maaf karena harus antar anak dulu sekolah, jadi maksud juga agak telat sedikit. Seperti biasa, kita sebelum mulai kita mari melantunkan asma-asma Allah, nama-nama yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dianjurkan agar doa kita cepat terkabulkan oleh Allah, maka mintalah dengan nama-nama Allah, kan seperti itu. Mari kita lanjutkan bersama dari lubuk hati kita. Mudah-mudahan ini ladang amal bagi kita, dan kita renungkan juga makna-makna di balik nama-nama indah Allah seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Dawar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah,
Ghani Ya Alim Ya Ghafur Ya Shakur Ya Ali Ya Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqit Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Latif Ya Mujib Ya Wasi' Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Hafiz Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Ali Ya Habib Ya Syekh Ya Mubdi Ya Mu'in Ya Muhyi Ya Mu'min Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Majid Ya Majid Ya Wahid Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awwal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Taqim Ya Ghafur Ya Ya Malikul Mulki Ya Dzul Jalali wal Ikram Ya Jalil Ya Ghani Ya Mughni Ya Ghani Ya Allah Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Alim Ya Baqi Ya Waris Ya Rasyid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Baik, mari pertemuan pagi hari ini kita buka bersama dengan Ummul Kitab. Kita niatkan, kita kirimkan kepada doa dan sekaligus sifat wabil khusus bagi umi kami yang hari Jumat kemarin Allah panggil, dan untuk orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului, mudah-mudahan itu diterima oleh Allah amal solehnya, diampuni seluruh dosanya. Dan untuk guru kita dan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahyai wal amwat, al hadiniyah wa kulliniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita niatkan pertemuan ini, kita harapkan setiap ahadnya berganti Kamis, dari Kamis ke Kamis yang lain, ngobrol kita itu iman kita makin kuat, makin kokoh, dan agar fokus ini untuk sementara waktu di silent, dan aktifkan agar fokus ke depan. Untuk apa? Kita untuk bersenang-senang. Di sini kita hadir untuk saling mengingatkan tawasobil haq wa tawasobil sabar, dan juga agar kita tidak susah hidup kita, agar semakin hari kita semakin pandai bersyukur, kan gitu. Maka dari itu, seperti biasa, kalau dikatakan apa kabar hari ini, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, kita ingatkan, ini sudah kita lalui. Kita ingin, kita tahu diri,
Kita tahu bahwa kita ini kecil. Kita ingin bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita tinggal sekarang di Indonesia. Salah satunya di Pulau Jawa. Pulau Jawa pun bagian barat, Jawa Barat. Jawa Barat itu pun kita ada di provinsi atau di kota atau kota Bogor, khususnya di sini di daerah Ciamas. Terus kita di mana ya? Kelihatan enggak? Maka layak enggak kita sombong? Kita kecil, gak ada apa-apanya. Tadi di bumi Allah. Terus kita di mana? Sama Jupiter. Terus mana bumi? Ini matahari. Jadi kalau kita sombong, kita gak mau ibadah, gak mau taat kepada Allah, gak ada apa-apanya. Lebih gak ada apa-apanya lagi. Mana? Ini matahari. Bumi sebelah mana? Terus kita mana? Ini matahari yang paling besar. Tadi bumi di sini. Mana? Sekecil kutu, udah hilang kita, gak ada apa-apanya. Kalau kita nggak mau ibadah, nggak ada urusannya bagi Allah, nggak rugi. Ini matahari kita. Arcturus, apakah ini yang paling besar? Enggak juga. Ternyata Arcturus itu mana? Nah ini matahari mana? Bumi mana? Terus kita mana? Sama Antares, apakah Antares besar? Enggak. Ini Antares. Maka jangan sombong kata Allah. Tunduklah, patuhlah. Karena kalau kita sombong, ini kata Allah dalam Quran surat 17, surat Al-Isra atau surat Bani Israel, ayatnya ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamsi fil ardi marha. Innaka la tahrikal ardi, nggak bisa nembus bumi juga, wala tablughal jibal, nggak bisa setinggi gunung. Oh, tawilnya. Maka kata Allah, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Angkuh, sombong. Sampaikan kebenaran, sampaikan aturan Allah, nggak mau, jangan sombong. Kenapa? Karena kata Allah, sesungguhnya kamu sekali-kali nggak akan bisa nembus bumi. Sekarang nih kita, dulu zamannya drama Kumbara, ilmu tembus bumi kan itu menghayalan saja. Gak ada manusia yang secara normal itu kalau nggak dibantu jin atau iblis yang lain, tidak ada ceritanya manusia itu nembus bumi. Tiba-tiba nongol di sana, lalu dibohongin. Kamu tidak akan bisa nembus bumi. Sesombong apapun kamu nggak bisa setinggi gunung. Gitu. Ada manusia yang paling sombong? Ada. Bahkan iblis pun kalah. Kalau iblis, Azazil itu saat di surga itu memimpin para malaikat. Setelah Nabi Adam diciptakan, disuruh sujud. Gak mau sujud. Kenapa? Merasa dirinya, nah ini tadi sombong. Merasa dirinya diciptakan lebih mulia dari api, sedangkan Adam dari tanah, nggak level, suruh sujud. Tapi yang merintahkan itu yang bikin dia, maka terusirlah dari surga. Tapi iblis mohon, ya Rob, nah masih mengaku Allah Robnya, penciptanya, minta panjang umurnya sampai umur kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Ada manusia lebih sombong dari iblis. Kemarin sudah kita lihat tuh yang diteliti oleh Profesor Maurice Bucaille. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih itu mengatakan apa? Anna rabbukumul a'la. Luar biasa. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Coba, aku Tuhan. Iblis kalah. Gitu. Sudah ada orang sombong? Sudah. Kalau ada yang mau sombong sekarang, kata Ustaz Adi Hidayat, kesiangan, kemalaman, kepagian. Fir'aun sehebat itu, nggak ada riwayat yang katanya sakit kalau naik sampan di Sungai Nil bergoyang begini, dibentak tuh Sungai Nil, diam, langsung diam. Iblisnya, setannya yang jaga Sungai Nil kalah,
Yang iblis saja kalah sama dia kan gitu. Aku Tuhan luar biasa. Tapi matinya seperti itu. Maka dari itu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Baik. Layak nggak kita sembah? Layak nggak kita tunduk pada Allah? Gitu. Kalau enggak, kemarin sudah kita jalan-jalan dari surga, indahnya surga, sudah melihat ngerinya neraka kan gitu. Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran. Bantu Al-Quran itu mengandung petunjuk rahmat, nasihat dan obat. Orang apa lagi? Kenapa berpaling? Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal manusia sesungguhnya hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus. Iya, jadi ini panggilannya tidak hanya untuk orang yang beriman, tidak hanya untuk orang yang mengaku dirinya muslim. Kan gitu. Ini hampir senada dengan Quran surat 2, surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 21. Panggilannya ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan. Tapi ya ayuhan nas, yang mengaku dirinya manusia, baik kafir, besar, kecil, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, semua terpanggil. Kecuali yang nggak mengaku dirinya manusia. Kemarin kan ada ya, mengaku dirinya keturunan otan gitu ya, keturunan monyet. Nah mungkin dia nggak terpanggil tuh. Memang ada manusia-manusia seperti itu, banyak. Kenapa ada teori itu? Itu dianut oleh teori yang anti Tuhan. Namanya komunis, namanya ateis, tidak bertuhan. Jadi alam semesta ini nggak ada yang ciptain, ada dengan sendirinya katanya gitu. Kenapa manusia jadi monyet? Iya, nggak ada yang ciptain. Jadi monyet, jalan tegak, lama-lama bisa berburu, lama-lama bisa nyangkul, bertani, lama-lama di depan laptop. Nah, katanya dia keturunan otan. Kalau kita bukan ya, kita semua manusia itu keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu bukan monyet. Kalau Pak Darwin itu ngaku dirinya keturunan monyet, biaran seperti itu. Atau kalau di sekolahan itu ini masih ada nih, ilmu kekekalan energi. Energi massa itu tidak bisa dimusnahkan. Berarti ada yang lebih kekal dari Allah. Ajali. Padahal Allah itu tidak berawal dan berakhir. Nah itu jadi ilmu kekekalan energi massa itu tidak bisa dimusnahkan. Berarti ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada, semuanya musnah kecuali Allah. Maka dari itu Al-Quran ini kata Allah mengandung petunjuk. Mau ke surga nih, sana tuh gitu. Ada petunjuknya. Terus kalau ada yang menyimpang dari petunjuk, menyimpang ada. Nih, orang yang kayak begini, melanggar, disuruh taat nggak mau taat, disuruh ngomong baik ngomong jelek, kan begitu. Kan kasih aja orang saya ini gitu ya. Ada orang yang seperti itu, pan aja. HP saya ngirimin apa? Tayangan-tayangan jelek, tayangan-tayangan lucu tapi seronok, jorok kan gitu. Pan aja hidup ini, jangan dibawa tegang. Itu ada itu. Dulu kebetulan anak kami itu sekolah dibikinin grup sama gurunya, di grup kecuali orang tua murid. Ada salah satu ibu-ibu share tuh apa tayangan yang nggak layak. Saya lihat HP istri saya, waduh, saya nggak kuat, gerah. Saya ingetin, Bu, hati-hati nge-share seperti ini atau apa itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kayak gini bawa akhirat. Hidup ini pan aja lagi kan gitu. Terus ini siapa sih? Orang tuanya siapa? Nah dia coba ngelacak gitu. Kata ketua grupnya, ini ibunya, anak saya itu yang sekarang yang untuk kelas 2 itu. Ini ibunya Hasan katanya. Terus istri saya nggak enak bilang, maaf ya Bu, tadi yang jawab suami saya, dia kaget, waduh. Anaknya kepel sering
Saya gonceng gitu, Pak Ustadz ini jawab. Akhirnya dia maaf, tidak mengulangin lagi. Yang dikirimkan adalah pengajian, sholawatan, kan gitu. Jadi hati-hati. Yang kita share, yang kita tonton, atau kita jadi sumber nge-share keburukan, itu akan dilihat. Maka dari itu, oh iya, maka nasihat petunjuk. Kalau begini amal soleh, kalau begini amal salah. Kalau begini dapat pahala, begini dapat dosa. Itu coba. Nanti kita buka surat 17 lagi. Surat 17 ayat 7. Ada orang yang sering ngeprank, bikin apa ya, konten-konten yang kayaknya lucu gitu. Tapi jorok, tapi atau kemarin tuh ada yang bikin konten ngeprengin dua sahabat, dia bikin ya, dari uang mainan 100.000 pagi-pagi. Nggak tahu, bisa jadi ini tiga-tiganya kompakan atau boleh jadi pada tukang sampah. Terima kasih ya Pak, gitu. Agak jauh dia rekam. Pas dia buka, ternyata orang marah. Ini sial. Yang lain ada yang tertawa, banyak yang menghujat kan. Bagi dia tuh apa ya, rating YouTube-nya, mungkin dia YouTuber yang nonton banyak. Nanti kapan-kapan pertemuan berikutnya kita lihat dosa ngeprank, bahaya ngeprank. Apa yang akan diperoleh, gitu ya? Nah, karena Quran, aturan hidup itu dipakai. Waalaikumsalam, silakan maju-maju. Ya, ya. Jadi gitu ya, ini petunjuk. Coba lihat di situ di surat 17, surat Al-Isra atau Bani Israil. Apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, itu untuk diri kita. Menolong orang, ada orang mau jatuh atau saya sering lihat itu luar biasa. Ya, cuman saya nggak mampu, kaki saya juga. Pas motor kami mogok atau kehabisan bensin itu luar biasa. Ada orang dengan apa di step ya Pak ya, dipegang di knalpotnya, ini agak retak, jadi agak kerak-kerak. Diinjek knalpotnya, jalan, tolongin sampai pom bensin. Saya pernah tuh malam-malam habis pengajian itu, kemudian kehabisan bensin, luar biasa. Menolong orang atau lihat ada paku nih, kenapa kita yang lihat paku di situ gitu? Supaya kita menyingkirkan, supaya orang bukan justru penebar paku. Kita lihat ayat itu ya, kalau kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain. Kayaknya sih, wah dengan kita singkirin paku ini orang banyak terselamatkan. Itu untuk diri kita. Berapa banyak orang terselamatkan dari kita dari kecelakaan, itu pahalanya dari Allah besar sekali. Tapi sebaliknya, tadi ngeprank, kerjain orang, apa kata Allah? Wa in asatu. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, falah, itu untuk diri kita. Kita kerjain motor teman kita. Saya punya murid itu ekspedisi. Kalau dulu TNT, sekarang FIDEK. Karena jujur, karena ke kantor naik motor, mungkin motornya itu sampai tempat olinya itu dibuka, dikasih garam gerasa, garam kasar itu, hancur tuh. Musuhnya yang nggak senang itu, wah saya turun mesin. Padahal dosanya nggak tahu kan. Kalau berbuat buruk itu untuk dirinya. Maka petunjuk agar kita selamat, rahmat, kasih sayang Allah. Juga nasihat di dalam itu, supaya kita berbuat baik, merawat orang tua, dan juga obat dibacakan. Al-Quran, suratul Fatihah itu sifat, obat, penyembuh. Abu Sa'id Al-Khudri itu waktu jalan-jalan sama rombongan, biasanya kalau tradisi di Timur Tengah itu, di Arab itu, kalau mampir satu kampung, seharusnya kampung yang baik kita menjamu tamunya. Kebetulan di kampung ini, di kabilah ini, kelompoknya para sahabat itu dibiarkan di pojok kampung. Gak lama datang utusan. Nanti kita bisa buka di tafsir Ibnu Katsir, pengantar dari suratul Fatihah. Situ ada kata-kata Al-Fatihah itu juga fungsinya lain adalah sifat atau ruqyah, atau dikenal kalau sekarang itu jampit sebenarnya gitu. Dikatakan siapa yang bisa meruqyah? Abu Sa'id Al-Khudri ngangkat tangan.
Para sahabat heran. Gitu. Pas itu ini ketua kabilahnya, pemimpin kabilah itu, coba bayangkan, disengat kala jengking itu enak apa tidak? Meriang pasti kan gitu. Tapi ini kala jengking Scorpio-nya padang pasir. Coba. Itu masalah. Dia silakan maju. Itu bisanya, jangan nyampur, bisa. Ya, antara Ikhwan dan Ahmad agak ada jarak. Baik. Itu ya. Akhirnya di tempat yang sakit itu dibacain suratul Fatihah. Dan dengan izin Allah, kepala suku itu atau kepala kabilah itu sembuh. Dan hadiahnya ada 20 ekor unta. 20 ekor unta. 20 ekor kambing. Nah, para sahabat nggak mau makan, khawatir ini halal apa haram. Nah, ini pentingnya tuh lihat sahabat. Ini kan untung banget lah, lapar nggak dijamu, dipotong pun enggak. Nanti aja sampai Madinah. Pas sampai Madinah diceritakan begitu. Rasulullah mengatakan, dari mana engkau tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah janti, ruqyah? Maka kata Rasulullah, berikan bagianku. Dia yang tahu kalau Rasulullah suka daging kambing itu bagian mana, sebelah mana, dan apanya. Bagian depan, sebelah kanan, paha atas. Gitu. Jadi seperti itu. Kesenangan Rasul. Ini contohnya apa? Berarti Rasul saja makan, berarti ini halal. Itu juga boleh kalau saudara kita ada yang sakit atau apa, dituntunkan membacakan suratul Fatihah, kita niatkan jadi syifa, obat, suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan, boleh. Bukan dukun. Tapi jangan juga minta tarif ya. Tuntunan Rasulullah begitu, bacakan ya syifa, asyifa, oksifa, la yugadiru syafa. Baca doanya kan. Tuntunan, nasihat, obat. Terus kurang apa lagi? Sempurna tuh, petunjuk, rahmat, nasihat, obat pula. Kita lagi sakit, hati kita lagi resah, lagi senang baca Quran, enak, lagi sedih baca Quran, enak, lagi sakit baca Quran, marah enggak? Enggak, tenang. Coba kita yang suka orkes dangdutan atau cadas, coba lagi sakit gigi tuh, setel tuh musik rock, ngamuk-ngamuk kan gitu, sakit gigi, sakit apapun, Quran itu syifa, obat, menenang hati. Maka panggilannya ya ayuhan nas, wahai manusia yang merasa dirinya manusia, sesungguhnya telah datang padamu pelajaran dari Rabbmu, Al-Quran, penyembuh penyakit dalam dada hati manusia dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka Quran itu adalah ini peta kehidupan dari mulai alam ruh sampai balik lagi itu ke akhirat, dari akhirat sampai ke akhirat. Sebelum lahir ruh kita ditanya oleh Allah. Semua muslim dan non muslim semua sama, semua manusia ditanya, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Ruh itu jawab, bala sahidna, benar ya Allah. Kenapa sekarang ada yang Yahudi, Majusi, Nasrani kan? Karena kata Rasulullah, ulu bani Adamun, setiap anak Adam itu terlahir fitrah, abawahu, bapaknya yang mewarnai orang tuanya. Lahir, sudah kita lahir. Nah sekarang kita di sini. Nah pada hari ini kita lihat, kita sekarang di sini. Kita lihat hari ini kita di sini. Di sini hidup di dunia ini, apakah akan berulang kalau setelah mati? Hidup itu hanya sekali, nggak bisa diulang. Kayak film Tom and Jerry, kecepet pintu, gepeng, film kartun, bisa nggak hidup lagi? Enggak. Hanya sekali. Hidup juga hanya sebentar, nggak ada yang lama, nggak ada yang sampai ratus lebih, jarang kalau ada yang 100. Fokus ke slide ya, jangan mainan HP-nya ditaruh sebentar. Dan yang terakhir, tidak terulang lagi, nggak bisa diulang lagi. Nanti nyesal di akhirat, ya Allah kembalikan saya, nggak akan kembali.
singkat. Seperti apa sih singkatnya? Nah, ini Pak Kiai Jadinuddin Amin Z almarhum, apa yang beliau katakan, kita klik dulu beliau biar ngomong ya. Waktu hidup itu singkat, tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar, baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kata beliau. Maka Allah bersumpah, wal as, demi masa, demi waktu. Kalau sudah bersumpah, yang bikin hidup kita itu pasti waktu itu penting. Bukan kayak orang sekarang, orang kapitalis. Time is money. Waktu adalah uang. Semua dia targetnya apapun, kemanapun, udah ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada duit nggak akan mau ngaji. Kayak gitu ada duitnya nggak? Mendingan kerja, mendingan ini 2 jam dapat berapa? 1 jamnya. Nah itu orang kapitalis, orangnya otaknya tuh udah ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kebanyakan jadi demit kan gitu. Setan. Auzubillah min dzalik. Innal insana lafi husri. Sesungguhnya manusia semua itu rugi kan gitu. Ada pengecualiannya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang beriman juga masih rugi. Wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh juga masih rugi. Wa tawassaw bil haq, harus menyampaikan, mengingatkan yang benar, yang hak. Juga wa tawassaw bis sabr, mengingatkan kesabaran. Seperti apa sih singkatnya? Ilustrasinya cepat, tahu-tahu tadi. Ini ada tayangan pendek tapi ya kita harus renungkan. Seperti ini. Ibu-ibu melahirkan. Ilustrasi ya, cepat banget waktu bayi, cepat, nggak kerasa. Ataunya sudah menjadi anak-anak, mulai dewasa malu ditutupin gitu ya. Gitu. Nah, sudah dewasa. Sekarang dibuka kakek-kakek. Nah, giginya sudah mengerat, nada, sudah nggak malu lagi kakek-kakek. Kemana? Semua kita ke sini. Semua kita ke kuburan. Gak ada yang gak suka maupun tidak suka. Semua kita suka bumi. Kita semua camat, calon mati. Mau gak mau, suka tidak suka, kita sedang menuju ke kuburan. Amal apa yang kita tumpuk? Amal soleh apa amal salah? Kematian tidak akan bisa kita hindari. Apa bekal yang sudah kau siapkan? Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Tuh. Apa yang siapin? Apa yang siapin? Kalau Nama soleh. alhamdulillah. Walaupun bukannya namanya soleh ya. Ya. Jangan numpuk amal soleh. Lihat ke sini. Gitu ya. Walaupun kita ngumpet. Amerika bikin bunker. Apa? Persiapan menghadapi kiamat. Kedalamannya, kekuatannya, goncangannya coba.
di dalam tanah. Ya, ngapain? Orang bumi hancur kok dia bikin bunker. Laku juga di sininya kan. Ujung-ujungnya duit. Bikin yang tahan gempa, tahan. Pernah lihat kiamat berapa dulu 2012? Kiamat kan? Waktu itu kiamat. Berapa kapal yang selamat? Maksudnya apa? Iya, hancurin bumi Allah. Kami akan selamat. Ada berapa kapal yang itu muat berapa kota kan gitu. Mongol lagi. Kiamat nggak begitu. Bumi itu hancur gara-gara ada lautan itu. Kan gitu. Itu ramalan dari suku Maya. Maya apa Maya ya? Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Renungan, betapa banyak orang itu lalai. Tidak menyiapkan mati. Walaupun ada di benteng, berada kematian akan mendatangi kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang kokoh, kuat, tinggi. Dimanapun kematian itu bisa menjemput kita. Kita lihat benar-benar ya, kita renungkan. Renungan nih, jangan sampai salah milih idola. Berbeda, tahukah sejak kita sering jalan bersama, tiap zaman itu hanya ingin berdua. Tahukah kamu kita akan pernah berubah saat kau bilang punya rasa yang sama. Bukankah aku bahagia itu bertemu, kau izinkan aku untuk dapat rasa yang Pakai kerudung. Namanya sore. Coba lihat, perhatikan, renungkan. Juga, apa salahnya bayi ini? Anak bayi pun bisa meninggal. Penjara lagi. Hey cewek. Yeah. Ibunya gila. Sampai kehilangan anak. Penjara. Oh. Bapak ini marah-marah sih ya, mobil mewah saya. Tapi dilihat ibu yang di depan. Ibu ini baru nabrak seorang ibu. Ibunya meninggal, anaknya. Ini keluarga bahagia, mau jalan-jalan. Hari yang indah. Tapi siapa yang duga? Anak terlempar, kena ke kaca. Yes, meninggal. Ibunya gila. Stres. Dia lagi pacaran di jalan. Bermaksiat. Coba lihat. Yes. Bagaimana kalau kita lagi pacaran bermaksiat, apa panggil, apa ambil? Berantem. Jeger, satu keluarga meninggal. Ya ambil lagi ngebut. Oh, mereka di jalan nggak mikir-mikir sampai ke rumah dulu, enggak. Coba lihat ini.
mati bisa kapan saja, di mana saja, sama siapapun. Yang jamin kita pulang ini bisa masih hidup. Untuk amal soleh, kebaikan. Yang akan menolong kita amal kita dari siksaan akhirat kelak. Bukan ini, bukan artis idola kita. Ya, gitu. Baik, Pak, bantu. Membanyak mengingat kematian. Dari Ibu Umar, dia berkata, pernah bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. seorang Ansor datangi beliau. Dia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mungkin manakah yang paling cerdas? Dia kembali bertanya, beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4000. Iya, baik. Jadi para orang Ansor, sahabat beliau bertanya kan begitu, mukmin manakah yang paling baik? Kita pengen jadi orang yang paling baik tidak? Yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi pekertinya, tutur katanya, hormat sama orang tuanya, adab-adabnya. Terus mukmin manakah yang kais, yang paling cerdas? Bukan yang S1, S2, S3, S tumpuk sampai S-nya sampai dingin gitu kan kata Ustaz Adi Hidayat. Tapi mukmin yang mempersiapkan diri, kita lagi di dunia ini lagi menabung nih, menanam untuk kita tuai panen di akhirat. Memperbanyak amal soleh, amal-amal perbuatan kita yang akan menolong kita baik di alam kubur maupun di akhirat, yang menyelamatkan kita, bukan memberatkan kita. Karena apa? Orang itu akan mati di atas kebiasaan. Kebiasaannya cekek botol, ngeplay, mati dalam keadaan makan. Kebiasaannya ngerumpi, jelek-jelekin orang, mati di atas. Lagi bermaksiat. Lagi berzina. Dicabut oleh malaikat. Tapi memang ada kebiasaannya ngisi pengajian. Kebiasaannya menyampaikan yang baik-baik. Kebiasaannya pas lagi sholat, ada yang meninggal lagi sholat kan gitu kan. Karena husnul khatimah atau su'ul khatimah itu kita yang nentuin sekarang. Kalau kita kebiasaan mulut kita keluar kata-kata baik, perbuatan kita baik, begitu dicabut oleh Allah. Lagi ngisi pengajian, lagi sholat, lagi jadi imam masjid, kan? Tapi kalau kebiasaannya jelek, pas hari itu terus dicabut seperti ini, kita renungkan dulu. Ya dia renungkan baik-baik. Kalau mau milih yang mana terserah. يا مذكورين فتكشف الخفايا لا تغفل عن الموت لا تغفل عن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين يأتيكم بغتة أنتم لا تشعرون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Napas terakhir kita apa nih? Marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka yang menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga.
Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah. Napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya, kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun, sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut. Nah ini nauzubillah min zalik. Pada tayangan kisah nyata ini, kita akan mendengar suara cerita seorang wanita yang sedang asik bermaksiat di kamar hotel. Tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Nauzubillah. Lagi bermaksiat dicabut oleh Allah. Hati-hati. أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين كلا فما أشده من خطاب وما أوبخه من تقرير ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله. Baliknya kematian yang indah dialami oleh tiga orang ini. Dia adalah seorang imam Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah Turki.
Seperti biasanya, pada hari Jumat, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Dalam tayangan ini, kita melihat sang imam menghampiri anak-anak untuk memberi sebuah permen. Beliau dikenal seorang imam yang sangat menyayangi anak-anak. Sesaat setelah beliau bangkit, tiba-tiba beliau terjatuh. Sambil menunjukkan tangan ke atas, beliau mengucapkan syahadat. Rupanya, beliau sedang menghembuskan nafas terakhir menuju Allah yang Maha Rahman. O şekerleri verdikten sonra, çocukların başını okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu. Ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin 3 ayların içinde Regaib Kandili sonrası Cuma namazı saatinde vefatı herkese Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin dedirtiyor. Böyle güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir ölüm Allah bizlere de nasip etsin. Dalam tayangan ini, kita akan melihat seorang ustadz sedang memberikan ceramah kepada jamaah. Tampak sang ustadz berceramah dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba, di tengah tausiahnya, beliau menghentikan dulu pembicaraannya. Rupanya, pada saat itulah, malaikat maut sedang menjemput. Dan Ustadz pun langsung roboh terjatuh. Allahu yarham. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيها الذين Alangkah indahnya dengan wafatnya saudara kita ini. Beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah diberikan akhir yang baik. Amin. Ya, itu kita mau milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Gitu, seperti itu. Berikutnya, gantian sebelahnya. Batas umur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4236 dan Tirmidzi nomor 3550. Ya, itu kata junjungan kita, kekasih kita. Rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Rasulullah SAW sendiri umur berapa? 63 tahun. Kalau Nabi Adam memang ribuan tahun. Kan Nabi Nuh dalam Al-Quran itu 1000 tahun, bahasa Quran kurang 50 tahun. Saya paham? 950 tahun berdakwah. Luar biasa. Nah, umur umat Rasulullah seperti itu. Ada yang 80, iya. Kata Rasulullah kan gitu. Sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Ada nenek-nenek, itu 100 ada, iya. Kok belum pikun? Iya. Kenapa? Dia rajin baca Quran.
Sekarang kita hitung-hitungan. Rata-rata umur kita, kata beliau, ambillah rata-rata 60 tahun ya. Apakah betul usia kita nanti itu umur 60 tahun itu kita pakai semua untuk amal soleh, kita pakai semua untuk akhirat? Benarkah ini dipakai semua untuk amal ibadah akhirat? Nanti dulu. Dikurang waktu tidur kita. Waktu tidur kita itu katanya yang baik 8 jam katanya gitu ya. Kalau satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kalau 8 jam itu berapa? Sepertiga hidup kita. Kan gitu. 24 jam, 8 jam tambah 8 jam, 16. 16 tambah 8, 24. Berarti sudah separuh hidup kita habiskan untuk tidur doang. Potong waktu tidur sepertiganya. Sepertiganya berapa? Dari 60, 20 tahun. Sisanya 40 tahun. Apa benar? 40 tahun kita pakai untuk amal soleh atau amal salah? Potong waktu kerja. Kerja 8 jam sehari. Jadi gitu kan? Berarti potong 1/3 lagi. 40 dikurangin 20. Sisa 20. Apa benar? Ini kita pakai untuk ibadah. Nanti dulu. Dipotong masa kanak-kanak kita. Yang enggak ditulis. Rata-rata baliknya itu rata-rata ya ada yang dibawa kalau dia beger, kalau dia itu bonsor, kalau dia itu ada tuh yang lebih dulu ada. Tapi rata-rata 15 tahun. Kenapa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan seorang laki-laki itu wajib militer umur 15 tahun. Rata-rata 15 tahun. Berarti 20 dikurangin 15 tahun berapa? 5 tahun. Bener nggak sih itu dipakai untuk ibadah? Belum main HP. Banyakan main HP, banyak lihat HP, apa lihat Quran. Bangun tidur, HP. Habis mandi, HP. Gitu. Sebentar lagi nih, kita tutup ya langsung pegang apa? HP. Banyak yang lihat HP, apa lihat Quran. Coba 5 tahun. Jangan sampai kita rugi. Semua manusia itu menyesal, nggak ada yang nggak menyesal. Pertama, terbagi 3 golongan. Pertama, kelompok yang paling berat penyesalannya. Siapa itu? Orang kafir. Nanti kita lihat di surat Tabarok. Surat Tabarok, surat apa ya? Al-Muluk. Bener. Nanti kita buka. Nanti ayat 6 sampai 12 ya tuh. Nanti dia nyesel. Pas mau dilemparin neraka, belum datang yang ngasih tahu peringatan. Ada dulu kan itu Nabi. Dia mereka mengatakan Allah tuh nggak mengirimkan apapun kan gitu. Terus dia bilang coba kali kalau dulu kami nurut ya. Coba Nabi tidak ada sahabat. Sahabat tidak ada muridnya sahabat tabiin. Muridnya sahabat tidak ada tabiut tabiin. Tabiin nggak ada ulama warasatul anbiya. Oh waris Nabi. Coba saya dengerin ustadznya. Coba saya kan gitu. Apa di ujung surat apa Al-Muluk ayat 12 itu? Kerugian lah, penyesalan lah, gak ada gunanya penyesalan itu kan begitu. Sudah penyesalnya di mana? Di neraka. Coba balik lagi enggak? Jangan sampai menyesal. Penyesalan paling berat itu adalah bagi orang kafir. Yang kedua, ada kelompok yang tadi itu pakai paling ya. Kalau ini enggak pakai, palingnya dihapus. Berat penyesalan. Bagi siapa itu? Kalau ini kan orang kafir dan munafik. Kalau ini orang muslim yang melakukan dosa. Berat. Pasti pucak dulu. Meskipun masuk surga. Gitu ya. Tapi ada juga yang ringan penyesalannya. Siapa itu? Alim ulama, kiai, tokoh. Coba saya beramal lebih banyak lagi. Coba saya. Semua nyesel. Coba saya itu lebih dari pahalanya nggak segini, lebih tinggi lagi. Coba orang yang beramal soleh aja nyesel. Kenapa nggak lebih banyak lagi ya? Gitu, seperti itu. Karena waktu di akhirat itu satu harinya tuh sama dengan 1000 tahun dunia.
1 jamnya 42 tahun. Kalau Rasulullah SAW umurnya 63 tahun, berarti 1 jam 5 menit. Segitu singkatnya kita di dunia ini untuk menumpuk amal soleh, jangan menumpuk amal salah. Dalam Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 5. Menunggang capek nyari kerja, nyari ilmu, tapi akhirat dilupakan. Ini kata satu di ayat. Manusia itu memang kadang aneh. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya, bahkan dari PAUD kan? PAUD, TK. PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan? Baik, 3 tahun. SD 6, 9 tahun. SMP 3, 12 tahun. SMA 15 tahun. S1 4, 19 tahun. S2 2 tahun. 21 tahun. S3 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya begitu dapat ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek. Sudah berapa kali ganti sendal? Berapa kali ganti kendaraan, ganti baju, ganti handphone, ganti macam-macam. Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa anda duga handphone yang anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dibawa cuman kain kafan kan? 2 helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya nggak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu anda kalau meninggal, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman, ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, salat, puasa, zakat. Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Ya. Dengan menghafal Quran apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas penghafal Quran, hafid Quran, juara balap sepeda se-Asia, dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Ya, eventnya dunia sekarang itu hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, gak ada kerjaan. Berbalik anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham sampai sini? Nah gitu ya, kata beliau, jangan jadi orang gelap. Ada tuh bapak-bapak tuh berangkat sebelum subuh, anaknya belum bangun, pulang anaknya udah tidur. Tanya sama ibu, bu, bapak kok nggak pulang-pulang kayak Bang Tohib? Enggak nak, berangkat kamu sudah tidur. Pulang, kamu masih tidur. Pulang kamu sudah tidur. Padahal bukan Bang Tohib, bapaknya nggak pulang-pulang 3 kali. Oh begitu. Sikapi seperti bayangan tadi. Kalau kita nih, kita kejar bayangan. Bayangan acil kan, dibalik tuh. Jangan dikejar, balik tuh. Kayak bayangan tuh kita masuk ke sini, balik.
Kalau bahasa orang Jawa di sana, le, kalau kamu ngejar dunia, le, itu seperti nanam rumput. Kalau kamu ngejar akhirat seperti nanam padi. Kalau orang nanam padi di sawah, ada nggak rumput mengganggu? Tumbuh kan? Ada. Harus disiangin, makanya dibersihin. Tadi tuh mengejar dunia seperti nanam rumput, tapi mengejar akhirat seperti nanam padi. Orang nanam padi, rumputnya tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, tumbuh nggak padi? Seperti itu. Kemudian Rajin sholat duha supaya kaya raya, sering sedekah supaya lancar rezekinya, apa ridho Allah dan surganya nggak cukup pesona hingga tujuan beribadah hanya untuk pencapaian dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan yang memperbuatan mereka di dunia dan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat kelak tidak akan memperoleh balasan kecuali neraka dan menyaplah harta amal mereka yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka lakukan. Quran surat Hud ayat 15-16. Nah, lurusin niat kita. Pas ibadah itu untuk apa sih? Saya mau rajin sholat duha supaya rezeki saya lancar. Hati-hati. Nanti kalau niatnya itu hanya itu dapatnya, nggak ada tabungan akhirat. Kita ibadah itu kimahnya, nilainya bukan madiyah, bukan, tapi ruhiyah, tapi pahala niat. Kalau Allah sudah ridho, semua alam semesta dan manusia dan isinya itu milik Allah. Tapi kalau saya mau tahajud, harusnya mencari ridho Allah supaya Allah tuh memudahkan rezeki kita, kan gitu. Ridho Allah. Mintalah pada saat langit Allah tuh turun di langit dunia, kan gitu. Mohonlah kepada Allah, istighfarlah. Dan Allah akan memudahkan semuanya. Ya Allah yang memiliki langit dan bumi, berkahilah. Dan begitu kurang. Tapi kalau niatnya sholat duha dan yang lain hanya untuk itu, ya dapatnya hanya itu. Di akhirat tuh kata Allah, mereka sia-sia, mereka rugi. Hati-hati. Gantian sebelahnya. Mengejar dunia dengan amalan akhirat. Diriwayatkan dari Ibrahim dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikan kabar gembira kepada umat ini berupa kelulusan, kemenangan dan kejayaan. Barang siapa di antara mereka beramal dengan amalan akhirat untuk tujuan Nah ini, maka di akhirat dia tidak mendapatkan satu bagian pun. hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Kalau ini bukunya nih jilid ke-6, halamannya ini. Ya, lanjut. Ibnu Abbas. Nah, ini anaknya paman Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari, namun amalannya akan sia-sia. Dia akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat mereka juga akan termasuk orang-orang yang di akhirat mereka juga akan, bukan tidak akan, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Dalam kurung, kalau untung itu masuk surga, kalau rugi masuk neraka. Itu tidak boleh dalam ibadah itu niat yang lain kecuali mencari ridha Allah. Mukhlishina lahuddin. Ya, dikit lagi nih. Ending-endingnya nih. Kalau jadi sebatas mencari uang, mencari mana? Sungguh tidaklah engkau melupakan nafkah dan sampai makanan yang kamu berikan kepada istri. Ya, jadi kalau kita niatkan untuk ibadah, mencari ridho Allah, mencari rezeki yang halal, semuanya dapat pahala.
Jangan hanya mengejar dunia saja, nggak dapat apa-apa. Maka seorang muslim itu aturan hidupnya semuanya harus mengikuti aturan Allah. Begitu. Harga mati itu Islam, aturan hidup Islam. Walaupun kita miskin, nggak ada apa-apa nih, sakit, nggak Islam, kere lagi, susah, berobat susah nih, kayak biayain. Pindah agama kan? Oh, di tempat kami itu banyak, gara-gara superme, gara-gara nggak bisa bayar sekolahan dibayarin, langsung pindah, jemput tiap hari Minggu. Hari berangkat mereka hari Minggu ya, kalau kita Ahad. Memang mereka Minggu kan gitu. Setiap hari Minggu ditunggu tuh mobil bareng-bareng ke gereja. Maka semua hal yang kamu sebut sekarang harga mati, ini harga mati. Bahkan menentang aturan Allah, yang pakai aturan Allah itu dikatakan pemecah belah. Hati-hati. Harga mati akan sia-sia saat di sini. Di sini nih amal kita, Islamlah yang bisa menyelamatkan kita. Harga mati itu Islam. Hanya Islam yang menjadi harga mati dan penyelamat kita. Harga mati. Islam harga mati. Ini diingatkan oleh khotib Jumat setiap Jumat. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kan gitu kan. Khotib Jumat tuh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan jual wani pironya. Emang saya nggak ngerti, bukan berember-ember. Gitu. Jual agama. Pak, ini katanya haram. Ya haram-haram dikit deh kan gitu. 1 M haram. 1 T bisa halal itu. Kan gitu. Ada orang yang menjual akhirat dengan samanang qalila, dengan harga yang remeh. Remeh apa? Dapat Alphard, Lamborghini kan gitu. Rumahnya kayak itu remeh. Mentok di dunia nggak bisa dibawa. Kita akan buka amal kita, kitab kita sendiri. Kitab amal di akhirat. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di dalamnya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab lain belajar dan lupa. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Quran surat Bani Israil surat ke-17 ayat 13-14. Ya, itu nama lain dari surat Al-Isra. Kalau kita cari surat 17, kok Bani Israil? Ya benar, karena banyak menceritakan tentang Bani Israil. Atau nama yang terkenal adalah Al-Isra. Sebentar lagi nih kan Rajaban, bukan Rajaban gitu, bukan Rajab. Saat Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah sholat dalam surat Al-Isra ayat 1 kan, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah ini surat Al-Isra. Tadi dikalungin tuh. Bacalah kitabmu. Gitu. Cukuplah dirimu. Kok ini dari mulai balik ya? Ingat, dari mulai head, yang laki-laki dari mimpi basah. Gak ada satupun yang terlewat. Ini di kamar mandi, ini di tempat sembunyi. Saya ngambil punya orang, gak ada yang tahu. Kok ada sih? Begitu. Perwakilan ya. Seperti apa sih hebohnya? Luar biasanya kitab itu satu perwakilan dari Ahwat. Kitabnya seperti itu. Maksudnya kandungannya. Coba bisa kelihatan nggak? Ya, mangga perwakilan ini slide terakhir, menjelang slide terakhir. Dan diletakkanlah catatan amal baru akan melihat orang yang bisa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan mereka berkata, betapa celaka kami, itu catatan amal apakah ini? Tidak ada yang berbeda, manusia dan yang bisa mereka mencatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tulis, dan Tuhan itu tidak menzalimi seorang pun jua pun. Surat Al-Kahfi
Ya, Al-Kahfi ayat surat 18 ayat ke 49. Jadi ya nggak ada yang kelewat, nggak ada yang kelewat. Gitu. Ini apa sih? Yang kecil, yang gede, nggak ada yang. Kenapa sih Allah pakai malaikat pencatat gitu? Siapa? Yang sebelah kiri siapa? Hah? Siapa? Atid, ya, Rokib dan Atid, Kiroman, Katibin. Kenapa seperti itu? Allah kan maha tahu. Itu supaya kita ini yang suka dusta, yang bohong, enggak lakukan. Rokib, bawa catatan namanya. Atid kan gitu. Seperti itu kita suka, nggak terinci gitu. Bahkan sampai yang besar, yang kecil ini kita apa ya? Begini amat, si amatnya nggak begini kan gitu. Luar biasa, itulah Allah. Maha tahu, maha hati-hati. Dosa-dosa kecil ini kok. Kecil-kecil dosa loh. Coba kita renungkan. Kadang-kadang kita jalan. Tangan iseng. Pohon orang. Apaan itu? Ngotek pohon orang. Aqua gelas. Atau pokari. Atau apa? Kita tendang-tendang dorang. Proyang. Apa gitu? Ambil apa salahnya? Jatuhkah kehormatan kita? Ambil. Harap tempat sampah. Batu kerikil. Tendang sana, tendang sana. Kucing. Kucing baik-baik. Iseng amat. Si amat aja nggak gitu-gitu amat gitu ya. Allah ya. Sekarang pilihan kita. Kita mau untuk amal soleh, amal soleh. Kebaikan apa keburukan. Kita akan tuai nanti. Pamaya amal sekolah zaratin khairiyah wa maya amal sekolah zaratin sarrayah. Sampai ketemu lagi di teman berikutnya. Dosa jangan ditambah ya. Yang sudah lupa, yang sudah tidak sengaja dan yang lain sudahlah, jangan diulangi. Yang suka ngebully, yang suka manggil temannya dengan panggilan-panggilan jelek, sudah tutup. Jangan diulangi. Iman jangan dikurangi. Kenapa ini slide ini menjadi kebanggaan saya juga? Saya banyak kenangan dengan beliau, Bang Hari Mukti, mantan rocker, mantan artis, tapi jadi pendakwah yang luar biasa. Daerah-daerah yang susah untuk dimasukin dakwah setelah beliau luar biasa. Karena jasanya dan juga jasa ibu saya untuk kedua kalinya kami mohon dengan kerelaannya membacakan suratul Fatihah untuk Ustaz Khairul Mukti dan umi kami. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Masih ada jam 9.26. Kalau mau sharing, mau dalaman, mau tamat-tamat, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau dianggap kholas sudah cukup, kita tutup dengan hamdalah, bersama-sama bersyukur Allah masih memperpanjang usia kita. Dan slide ini berhasil menyadarkan teman-teman kami yang awalnya preman, yang awalnya karena melihat hidup itu singkat, serasa katanya dijedotin kepalanya supaya sadar ya, gak ada kata terlambat untuk bertobat, begitu kan? Namanya manusia tempatnya malu khata, manusia tempatnya salah dan lupa. Kita tutup juga dengan istighfar. Memang itu majelis yang tidak dipimpin oleh Rasulullah. Majelis Rasulullah mah nggak ada salah-salahnya. Majelis kami mah banyak salahnya, banyak kurangnya. Maka kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat bekerja. Jangan loyo. Ya, silahkan kalau santapan semuanya mau dikeluarkan sambil saya matikan.